Segitunya takut kalah, Jokowi gak ngapa-ngapain aja sampai dibikin film dokumenter. Jadi sebenarnya Jokowi itu tidak ngapa-ngapain, tapi orang menafsir sendiri. Misalnya, dia kan cukup bagi dia bicara, saya tidak akan ikut mempengaruhi, saya netral. Tapi orang nggak percaya. Iya kan? Nah, Iya. pasti orang analisa, oh ini pasti dia cawi-cawi nih. Iya, paman sendiri tuh. Apalagi paman sendiri. Nah, kami tidak dapat bukti itu. Termasuk Cawe-cawenya. iya, termasuk uang. Kalau ada, itu ditelusuri ya? oh iya, ada informasi katanya dari Seknek dikasih uang segala macam. Nggak ada itu. Jadi ini hoak-hoak semua. 90% berita di dunia maya ini kan hoax. Itu namanya post-truth itu begitu. Post-truth. Nah, ya post-truth. Iya. Tapi ya namanya dalam politik selalu ada analisa. Nah, saya sendiri berpendapat kalau melihat gelagat dari awal-awal dulu, saya rasa Jokowi itu enggak pernah memikirkan untuk anaknya jadi cawapres itu enggak. Pada mulanya. Pada mulanya enggak itu. Iya kan? Karena Ya, ada apa? jejak digitalnya ada itu. Iya, karena dia itu kayaknya kalau saya tafsir ya. Ya, Ini kan, tafsir ya? Iya, tafsir. Kan dia ajak Prabowo masuk kabinet. Ya. Ya kan? Kira-kira ini ngomong, nah, giliran yang akan datang Bapak deh saya dukung. Kira-kira begitu. Sekarang Bapak masuk dulu kabinet, kan? Kira-kira gitu kan? Nah, lalu dia warawiri ke sawah di Jawa Tengah, Ya, Kebumen. mengajak Menhan. Apa urusan Menhan dengan sawah? Kan tidak ada. Iya. Ngajak Menhan dengan gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, bolak-balik ketemu bertiga ini. Jadi saya dari awal-awal dulu 2021 ya, mulai itu kan kasus. Ya kayaknya dia nih maunya Prabowo jadi capres, Ganjar jadi cawapres. Oh, paketnya kayak gitu ya. Kayaknya begitu. Iya. Iya kan? Tafsir. Iya. Tapi ternyata di kemudian hari ini dibajak ini oleh Megawati. Karena Megawati bilang, ngapain yo cawi-cawi? Ini kan partai saya ya, ketua umumnya. Anda kan hanya petugas. Kok Anda yang mengatur-ngatur? Nah gitu loh. Akibatnya dia lagi di luar negeri, ditetapkan jadi capres. Kira-kira begitu kan? Nah, jadi enggak punya lagi. Nah, sebaliknya Waktu penetapan capres beliau ada di dalam negeri. Iyalah, tapi dia nggak tahu. Tapi terus diumumkan itu. Iya. Padahal maunya dia bukan begitu. Maunya dia jadi cawapres gitu loh. Nah, Megawati itu satu, dia nggak mau presidennya ikut cawi-cawi. Kedua, kita kan partai terbesar. Masa jadi wakil? Nah, kira-kira gitu. Nah, sementara di pihak lain, partai-partai pendukung Prabowo ini, itu kan banyak sekali calonnya. Calon wapresnya. Iya. Kalau milih yang ini, bagaimana yang ini? Nah, apalagi sesudah Muhaimin pindah, makin khawatir ini. Waduh, kalau memilih Erik berarti dukungan dari PAN. Padahal PAN-nya kecil. Erlangga bagaimana ini? Nah, itu kan, aduh, pusing ini kan. Nah, kira-kira begitu dapat alternatif Gibran, jadi satu orang ini. Iya, memang nggak ada penolakan. Tak ada penolakan. Dan bukan karena Jokowi. Saya tidak percaya bahwa Jokowi yang insist untuk mengajukan enggak, itu. pasti enggak. Nah, tapi ini kan permainan catur. Iya. Gitu. Nah, jadi begitu Gibran disepakati di internal, hitungannya sudah. Nah, sementara dari pihak Ibu Mega kira-kira ya, sengaja itu milih wakilnya itu Menko. Itu kan untuk mendowngrade Capres Prabowo. Capres Prabowo itu kan Menhan. Nah, Menko-nya aja jadi cawapres. Jadi ini kan intrik-intrik di antara para pelaku politik ini. Itu sesuatu yang ya main catur ini. Mereka ini sedang main catur. Jadi kita nggak usah terlalu bawa perasaan. Udahlah, jangan dipilih orang yang kita tidak suka. Iya. Gitu aja. Ya, memang kemudian kan akhirnya setelah diukur oleh
Pak Prabowo bahwa ini calon yang tidak ada resistensi itu adalah Gibran. Nah, Masuk kan? kira-kira. Masuk, ya kan? Tapi dia kemudian kan syaratnya kan kemudian terbentur oleh aturan. Ya kan? Nah itu lain lagi. Nah itu ya, ini lain lagi nih. urusan Om ini kan. Urusan Om, aman Iya, nih. ini kan di ujung, ya kan sudah ada Allah yang ngatur ini. Iya. Tek. Itu tidak mungkin juga karena disuruh oleh kakak iparnya, enggak. Ya kita enggak ketemu bukti bahwa itu disuruh itu. Tapi inisiatif dia sendiri yang menurut undang-undang sebagai hakim yang punya hubungan keluarga, dia mestinya mundur. Dia tidak mundur. Tidak ikut memutus. Dia ikut memutus. Untuk perkara itu melanggar kode etik. Oke. Dan bukan cuma itu, terbukti banyak bukti-bukti yang lain menggambarkan dia aktif sekali. Nah, jadi ya sudahlah. Sekali untuk apa? Ya untuk mempengaruhi dan sebagainya. Intinya tidak mungkin semuanya dibuka keluar. Intinya kesimpulan kami bertiga itu sama. Ini pelanggaran etik berat. Cuman apakah ini buah dari campur tangan atau cawe-cawe? Itu tidak ada bukti. Pak Jokowi sebagai presiden termasuk ada uang katanya berkarung-karung. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Kan kita tidak boleh berlebihan. Iya, Prof. Jadi kalau salah kita bilang salah, yang benar. Jadi menghukum yang nampak aja ya, kayak menghukum yang terbukti saja kan begitu. Ya terbukti dan juga kita ada keyakinan bahwa ini begini gitu loh. Jadi jangan kita artinya Anda tidak punya keyakinan juga kalau Pak Jokowi cawe-cawe juga nggak ada ya keyakinan itu ya. Dan sangat tidak meyakinkan itu ada duit segala macam. Ada. Ya.